Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Apriliani, NIM 2015070, kelas BKPI 2C, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah teori kepribadian dengan dosen pengampu yaitu Ibu Puri Handayani, MA. Baiklah, materi yang pertama saya akan menjelaskan pengertian kepribadian. Definisi kepribadian ini dianut oleh pakar psikologi di Indonesia adalah G.W. Alport pada tahun 1971 dan dipublikasikan pertama pada tahun 1937. Menurut Alport, individu adalah kesatuan yang tersendiri yang terpisah dari lingkungannya. Dalam diri individu terdapat organisasi sistem psikofisik yang disebut kepribadian, dan kepribadian inilah yang menentukan reaksi individu terhadap lingkungannya. Teori paradigma kepribadian. Paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai tolak titik pandangannya sehingga membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menemukan seseorang pada realita tersebut. Paradigma dibagikan menjadi tiga, yaitu pertama paradigma psikoanalisis, kedua paradigma traits, ketiga paradigma kognitif. Baiklah, materi yang kedua saya akan menjelaskan psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, kepribadian terdiri atas tiga sistem atau aspek, yaitu yang pertama ID atau aspek biologis, kedua ego, aspek psikologis, yang ketiga superego atau aspek sosiologis. Untuk mempelajari dan memahami sistem kepribadian manusia, Freud berusaha mengembangkan model kepribadian ini yang saling berhubungan dan menimbulkan ketegangan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori kepribadian psikoanalis menurut Sigmund Freud. Dalam teori psikoanalisis, kepribadian dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri dari tiga unsur atau sistem. Yang pertama, ID, kedua ego, ketiga superego. Sistem kepribadian ini satu sama lain saling berkaitan serta membentuk suatu totalitas. Yang pertama, ID adalah sistem kepribadian yang paling dasar, yaitu di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. Kedua, ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu kepada dunia objek tentang kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Yang ketiga, superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai aturan yang sifatnya evaluatif atau menyangkut baik buruk. Baiklah, materi yang ketiga saya akan menjelaskan tentang teori-teori kepribadian psikologis analitis menurut Carl Gustav Jung. Pengertian dan struktur kepribadian. Jung di sini tidak menjelaskan tentang kepribadian melainkan tentang pitch. Adapun yang dimaksud dengan pitch adalah seluruh pemikiran dan perilaku nyata, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Adapun struktur kepribadian manusia terdiri dari dua dimensi. Yang pertama, dimensi kesadaran kepribadian. Dimensi kesadaran dari kepribadian ini adalah ego, sedangkan ego adalah jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, perasaan sadar manusia. Kedua, dimensi ketidaksadaran kepribadian. Dimensi ketidaksadaran kepribadian seseorang mempunyai dua lingkaran. Yang pertama, ketidaksadaran pribadi atau personal. Kedua, ketidaksadaran kolektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan dinamika kepribadian. Ada dua prinsip pokok, yaitu yang pertama prinsip ekuivalens dan entropi. Prinsip ekuivalens itu analog dengan hukum penyimpangan energi dalam termodinamika yang mula-mula dirumuskan oleh Helmholtz.
yang mengatakan bahwa jumlah energi itu selalu tetap, hanya distribusinya yang berubah. Prinsip kedua adalah entropi. Prinsip ini mengatakan bahwa apabila dua benda yang berlainan panasnya bersentuhan, maka panas akan mengalir dari yang lebih panas pada yang lebih dingin. Baiklah, kita lanjut dengan materi keempat, yaitu tentang teori kepribadian psikologi individu menurut Alfred Adler. Menurut Adler, setiap individu hidup dengan kelemahan fisik yang mengaktifkan perasaan inferior, perasaan yang menggerakkan orang untuk berjuang menjadi superior atau menjadi sukses. Individu yang prinsip terakhir dari teori Adleran adalah gaya hidup dibentuk oleh daya kreatif yang ada pada diri manusia. Adler percaya bahwa setiap orang memiliki kebiasaan untuk menciptakan gaya hidupnya sendiri. Self-kreatif atau kekuatan kreatif adalah kekuatan ketiga yang paling menentukan tingkah laku, penggerak utama, sendi atau obat mujarab kehidupan yang membawahi kedua kekuatan dan konsep-konsep lainnya. Paradigma merupakan seperangkat asumsi dasar yang menggariskan semesta partikular dari penemuan ilmiah. Menspesifikasi beragam konsep-konsep yang dapat dianggap absah maupun metode-metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data. Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisis dalam individu yang menentukan keunikan penyesuaian diri terhadap lingkungan di kehidupan nyata. Baiklah, kita lanjut dengan penjelasan materi kelima, yaitu tentang teori kepribadian menurut Erik Erikson. Erikson yakni bahwa ego kita merupakan sebuah kekuatan positif yang menciptakan identitas diri, sebuah pengertian tentang aku sebagai pusat kepribadian. Ego membantu kita beradaptasi dengan beragam konflik dan krisis kehidupan dan menjaga kita dari kehilangan individualitas di hadapan daya-daya sosial. Selama masa kanak-kanak ego lemah, fleksibel, dan rapuh, tetapi pada masa remaja dia harus mulai mengambil bentuk tertentu dan memperoleh kekuatannya. Di seluruh fase hidup kita, ego menyatukan kepribadian dan menjaga kita dari ketercabikan. Erikson melihat ego sebagai badan pengorganisasian yang sebagian bekerja secara bawah sadar untuk mensintesiskan pengalaman-pengalaman kita di masa kini dengan identitas diri di masa lalu dan gambaran diri kita ke masa depan. Erikson mendefinisikan ego sebagai kemampuan pribadi untuk menyatukan pengalaman dan tindakan dengan cara yang adaptif. Selanjutnya, perkembangan kepribadian menurut Erik Erikson. Perkembangan kepribadian merupakan ciri dari watak yang diperlihatkan seseorang dari lahir sampai lanjut usia. Tingkah laku manusia dalam berkembang dan berlangsung seumur hidup dengan berinteraksi dengan anggota masyarakat. Contoh aplikasi teori Erik Erikson ini, yang pertama, Erikson merupakan tokoh teori psikoanalitik kontemporer, merumuskan kembali prinsip-prinsip Freud untuk memahami dunia modern. Erikson merasa dirinya sebagai penganut psikoanalisa Freudian. Teori Erikson terkait dengan perkembangan-perkembangan yang berarti pada kehidupan seseorang. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang materi ke-6, yaitu tentang teori kepribadian menurut Erich Fromm. Teori Fromm adalah individu yang merasa kesepian dan terisolir karena ia dipisahkan dari alam dan orang-orang lain. Keadaan isolasi ini tidak ditemukan dalam semua spesies binatang. Itu adalah situasi khas manusia. Dalam buku Escape from Freedom pada tahun 1941, ia mengembangkan tesis bahwa manusia menjadi semakin bebas dari abad ke abad. Maka mereka juga makin merasa kesepian. Dalam eksistensi manusia terdapat dilemaan terhadap eksistensi ini mengikuti filsafat dualis. Semua gerak di dunia dilatar belakangi oleh pertentangan dua kelompok ekstrim, tesa dan antitesa.
Selanjutnya, konsep manusia satu dimensi dalam pandangan Marcuse berangkat dari asumsinya tentang masyarakat modern yang telah didominasi oleh teknologi menjadi masyarakat teknokratis. Dalam melihat ketimpangan manusia modern saat ini, Marcuse memulainya dengan menganalisa sikap bawah sadar manusia yang akan membentuk manusia dalam satu dimensi. Sikap Marcuse dalam usaha penggabungan psikoanalisa Sigmund Freud dengan filsafat. Baiklah, selanjutnya materi ketujuh, yaitu saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian menurut Abraham Maslow humanistik. Teori dasar humanistik menurut Abraham Maslow ini berkembang sekitar tahun 1950-an sebagai teori yang menentang teori-teori psikoanalisis dan behavioristik. Serangan humanistik terhadap dua teori ini adalah bahwa kedua-keduanya bersifat dehumanizing atau melecehkan nilai-nilai manusia. Manusia adalah suatu ketunggalan yang mengalami, menghayati, dan pada dasarnya aktif, punya tujuan serta punya harga diri. Karena itu, walaupun dalam penelitian boleh saja dilakukan analisis rinci mengenai bagian-bagian dari jiwa manusia, namun dalam penyimpulannya, manusia seperti ini dinamakan pandangan holistik atau menyeluruh. Selain itu, manusia juga harus dipandang dengan penghargaan yang tinggi terhadap harga dirinya, perkembangan pribadinya, perbedaan individualnya, dan dari sudut pandang kemanusiaannya itu sendiri. Bahwa dijelaskan pendidikan humanistik adalah suatu corak pendidikan yang bertujuan mendewasakan manusia dengan cara mendidik yang berlandaskan nilai-nilai humanis, mempertahankan eksistensi, harkat, dan martabat manusia. Dalam pandangan Islam, pendidikan humanistik disebut juga pendidikan humanistik Islami, yaitu pendidikan yang mengupayakan kepada penyadaran peserta didik akan potensi atau fitrah yang dimilikinya, serta membantu membangkitkan dan membimbing potensi tersebut agar terbentuk dan dapat dioptimalkan secara baik oleh peserta didik, agar peserta didik mampu dapat mengenali siapa dirinya, lingkungannya, dan Tuhannya. Baiklah, itu saja penjelasan pemahaman saya tentang UTS ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.